Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Devina Prameswari Putri dan berikut WSM News selengkapnya. Mendukung minat mahasiswa dalam dunia usaha, Universitas Semarang mendirikan CP Mart sebagai sarana dalam mempromosikan usaha mahasiswa. Menjadi bentuk dukungan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam dunia usaha, Universitas Semarang meresmikan pembukaan CP Mart Jumat 24 Januari 2025. CP Mart atau Creative Partner Mart menjadi wadah bagi mahasiswa Universitas Semarang untuk dapat memasarkan produk yang dimilikinya. Daniel, pembina CP Mart, turut menyatakan bahwa kolaborasi CP Mart dengan berbagai pihak menjadi sarana untuk mendukung kemajuan usaha mahasiswa. Menurut saya ini adalah salah satu wadah yang cukup bagus ya buat mahasiswa, terutama yang masih merintis usaha gitu loh. Kenapa? Karena dengan adanya CP Mart ini terus disiarkan di WSM TV sehingga dapat memberikan pengenalan bagi banyak orang tentang usaha-usaha dari mahasiswa itu sendiri supaya bisa dikenal luas. Yang pasti harga-harga di sini adalah harga-harga mahasiswa. Jadi tidak mahal-mahal amat gitu kan ya dibandingkan dengan supermarket atau apa gitu loh. Jadi ya harganya masih harga mahasiswa lah gitu loh. WSM terus mendorong mahasiswanya yang memiliki ketertarikan di bidang wirausaha agar dapat mengambil kesempatan itu. Ketua Inkubator Bisnis USM Citra Andriani SEMM menyatakan bahwa USM membuka kesempatan bergabung bagi seluruh mahasiswa. CP Mart ini sebagai wadah untuk mahasiswa yang bergabung di inkubator bisnis, khususnya yang sudah punya usaha, baik yang baru punya ide, boleh disalurkan di inkubator bisnis. Tapi untuk produk-produk yang akan mereka hasilkan, dimasukkan di dalam CP Mart ini. Gitu. Beragam produk kreasi mahasiswa akan dipajang dan dijual belikan di CP Mart USM. Dengan harga yang bersaing membuat CP Mart dapat menjadi referensi untuk berbelanja. Presiden Prabowo Subianto meresmikan proyek kelistrikan. Tersebar di 18 provinsi, proyek kelistrikan ini mampu menghasilkan 3,2 gigawatt listrik yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan energi nasional. Presiden Prabowo Subianto meresmikan proyek kelistrikan yang tersebar di 18 provinsi. Peresmian itu dipusatkan di PLTA Jatigede di Kabupaten Sumedang 20 Januari lalu. Seusai acara itu, Presiden Prabowo menyampaikan rasa bangganya dapat meresmikan kelompok proyek besar ini yang dianggap sebagai salah satu proyek energi terbesar di dunia. Total 32 gigawatt dihasilkan melalui proyek ini dan diharapkan dapat mencukupi kebutuhan energi nasional. Presiden Prabowo optimis dalam waktu 5 tahun Indonesia akan mampu mencapai swasembada energi. Kita sangat bangga ya kita bisa meresmikan 37 proyek, 26 pembangkit tenaga listrik di 18 provinsi yang menghasilkan energi 3,2 gigawatt lebih. Kemudian jaringan, gardu-gardu, ini saya kira cukup membanggakan dan untuk itu saya ucapkan selamat dan penghargaan kepada semua unsur yang telah bekerja keras. Masih ada saudara-saudara kita yang belum menikmati listrik, insya Allah kita akan selesaikan dalam 5 tahun akan datang. Saya kira sangat mampu kita. Kita sangat optimis melihat perkembangan ini. Mungkin Indonesia yang termasuk salah satu paling maju, paling konsekuen dalam menghasilkan transformasi dari energi fosil ke energi terbarukan. Ya. Jadi ini sangat kita tidak banyak bicara, tapi kita lakukan kegiatan-kegiatan yang real, dan ini yang nanti akan menghemat juga import energi. Ujungnya kita harus swasembada energi. Kedepan Indonesia terus berfokus pada pengembangan energi terbarukan untuk menciptakan swasembada energi. Tambak Lorok, wilayah yang terletak di utara kota Semarang, menjadi salah satu wilayah yang harus bertaruh dengan penurunan muka tanah.
Fenomena ini tak terhindarkan dan membuat warga Tambak Lorok harus terus bersiap akan kedatangan banjir. Mulai penurunan itu tahun 2000 ya, sampai sekarang ini sudah turun. Akhirnya dicor. Akhirnya dicor lagi, tambah lagi. Tepat di belakang saya ini sudah terdapat salah satu warga yang menjadi korban dari penurunan tanah yang ada di Tambak Lorok, Kota Semarang ini. Tepatnya Bapak Soeharto yang sudah tinggal di sini selama 4 tahun. Rumahnya masih dihuni oleh warga meski kondisi lingkungan semakin menantang. Rumah-rumah ini telah menjadi saksi ketangguhan masyarakat pesisir yang bertahan di tengah ancaman abrasi dan juga banjirop. Kita akan mendengar secara langsung warga tentang mengapa mereka tetap bertahan di kampung ini meskipun penurunan tanah semakin besar. Nah, saat ini kami akan berbincang dengan Bapak Soeharto yang sudah tinggal di sini selama 40 tahun ya Pak. Perkenalkan Pak, saya Nazara. Nama saya Bapak Soeharto. Sudah tinggal di sini berapa lama Pak? Saya kurang lebih 40 tahun. Dulu ini baik-baik aja. Tapi sekarang tahun per tahun sampai saya pernah tenggelam sampai 40 cm sampai 50 cm. Tapi alhamdulillah itu paling 2 jam atau 3 jam sudah surut. Tapi sekarang dibantu dengan perminta terus ditinggiin rata. Tapi saya namanya orang tidak punya ya beginilah. Namanya orang tidak punya ya, rumah itu ikut tenggelam juga. Alhamdulillah itu kalau tidak ada pompa bagaimana ya? Mungkin bisa saya ini tenggelam sampai setengah rumah. Gitu. Alhamdulillah itu dibantu dengan permenta, dengan pompa. Mudah-mudahan permenta membantu saya itu dengan lancar aja. Sebagai langkah mitigasi, Kementerian PUPR membangun pompa besar di Tambak Lorok. Proyek ini diharapkan mampu melindungi kawasan hingga 30 tahun ke depan. Pemerintah sudah membantu dengan jalan saya, alhamdulillah dengan bantuan saya. Mudah-mudahan saya itu untuk bantuan dengan rumah saya gitu. Gitu karena saya orang tidak mampu, mudah-mudahan yang sudah tenggelam itu mudah-mudahan sih direnovasi dengan bantuan dengan permenta gitu. Terima kasih. Harapannya proyek pompa besar ini dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga Tambak Lorok. Namun partisipasi aktif dari masyarakat dan kepatuhan terhadap regulasi tetap menjadi kunci keberhasilan mitigasi jangka panjang ini. Dari Tambak Lorok, Semarang, demikian laporan perjuangan warga melawan penurunan tanah yang semakin memprihatinkan. Nazara dan tim liputan Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa, TPA Jatibarang menjadi muara dari banyaknya sampah yang ada di Kota Semarang. Akan tetapi di balik tumpukan sampah, Mbah Sarimin memberi makna dengan membuka penukaran sampah dengan kebutuhan hidup. Di balik hiruk-pikuk kehidupan dekat TPA Jatibarang Semarang, terdapat kenyataan yang seringkali kita abaikan. Setiap harinya, ribuan ton sampah plastik menumpuk, mencemari lingkungan, dan menjadi beban berat bagi bumi kita. Namun, bagi sebagian orang, sampah bukan hanya masalah, melainkan sumber kehidupan. Di balik tumpukan sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang, Mbah Min hadir sebagai pahlawan tak dikenal. Dengan konsep warung sampahnya, ia mengubah sampah plastik menjadi sebuah berkah dengan seporsi makanan. Sebuah langkah kecil yang memberikan harapan besar bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Saksikan kisah inspiratifnya. Di tengah tumpukan sampah inilah, warung Mbah Min menjadi harapan bagi banyak orang. Sejak berdiri pada tahun 2016, warung kecil ini telah membawa banyak manfaat. Tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi para pemulung yang menggantungkan hidup di sekitar TPA Jatibarang. Awalnya saya nggak kepikiran gitu, tapi akhirnya itu saya kalau warung di sini banyak,
warung yang membayar uang itu kan di sini pemulung kadang cari uang sulit. Kalau belum nyatang belum punya uang, saya bisa membuka makan, minum, bayar pakai sampah. Kalau cari sampah kan lebih mudah. Jadi saya yang menguntungkan, semua pemulung ya beruntung karena belum punya uang bisa makan, bisa minum karena tuker sampah sama makanan. Sampah itu kan saya menimbang, kalau saya sampah plastik, namanya sampah plastik jadi itu saya beli 700, nanti kalau dia itu dapat 100 kilo atau 1 kintal itu kan dapat uang 70.000, makan kok habis 30.000, saya menambahi 40.000 sama pemulungnya gitu. Kalau rame ada 20 orang, ya 20 orang saya melayani yang tuker plastik, tuker makan sama minum di sini. Kalau sehari ada yang kayak sama sekali nggak ada yang datang, ada nggak, Bang? Nggak ada pasti, walaupun 5, walaupun 4 pasti ada. Kalau ada setiap hari? Iya, kalau aku buka pasti ada. Saya jam 6 itu sudah buka, nanti sampai bar maghrib non stop. Saya kan standby di sini. Rumah aku di sini, warung aku di sini, ngelola sampah di sini. Warung Mbah Min ini kan sebagai warung penukaran, sistemnya bisa ditukar dengan uang, bisa ditukar dengan makanan atau es atau minuman atau yang lain. Ya jadinya sangat membantu sekali bagi penjual atau pemulung kayak saya. Warung ini bukan sekadar tempat makan. Ia adalah bukti nyata bahwa solusi dari masalah sampah bisa membawa dampak positif bagi manusia dan lingkungan. Dengan inovasi sederhana namun penuh makna, Mbah Min telah menunjukkan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Perkembangan industri digital yang pesat mendorong SMK Negeri 10 Semarang untuk mengembangkan kompetensi siswanya di bidang teknologi dan transformasi digital. Kelas teknologi menjadi sarana mempersiapkan diri menghadapi tantangan di dunia kerja industri digital dan IT. Siswa SMK Negeri 10 Semarang terlibat langsung dalam kelas pengolahan konten media sosial dari konsep kreatif hingga penerapan alat teknis industri digital. Program ini memberikan pengalaman nyata di dunia teknologi dan transformasi digital, membantu siswa menguasai keterampilan relevan untuk karir masa depan. Workshop ini dilaksanakan karena memang ingin menjangkau anak-anak muda, khususnya di pelajar. Karena dunia media sosial itu kan pasti lebih dekat dengan anak-anak muda, dan anak-anak muda itu pasti suka dengan yang namanya teknologi. Nah, disinilah peran kemitraan SMK Negeri 10 Semarang dengan Nexa untuk bisa memfasilitasi siswa kami untuk mereka bisa menggunakan media sosial dengan baik dan penuh tanggung jawab. Gitu. Kegiatan kelas teknologi ini merupakan langkah nyata SMK Negeri 10 Semarang dalam mempersiapkan siswanya untuk menjadi generasi muda yang berkompeten di bidang teknologi. Program ini juga diharapkan menjadi panutan bagi sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selamat pagi, Kak. Apa yang Kakak harapkan dapat dipelajari selama mengikuti program terkait transformasi digital? Ya, saya berharap bisa memanfaatkan teknologi digital dengan optimal untuk menciptakan konten yang lebih relevan dan menarik. Oke. Lalu, bagaimana pelatihan ini dapat mendukung kemampuan Anda di bidang teknologi informasi? Pelatihan ini memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana teknologi informasi menjadi dasar utama dalam proses pembuatan dan distribusi konten. Dengan adanya kelas teknologi ini, SMK Negeri 10 Semarang berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang relevan dan berkualitas, sehingga siswa mampu berkompetisi di era digital yang semakin maju. Musim penghujan yang melanda kota Semarang semakin tinggi. Hal ini membuat jalan ambles di perumahan Permatasari Ngalian. Semarang semakin melebar dan beresiko longsor.
Akibat hujan lebat yang terus terjadi terus-menerus belakangan ini di Kota Semarang, khususnya di Kecamatan Ngalian, Semarang, lokasi longsoran semakin melebar dan terlihat mengkhawatirkan karena sewaktu-waktu bisa ambles. Perlu diwaspadai karena bisa berpotensi mengakibatkan longsoran baru yang semakin parah. Yang membahayakan lagi, di tengah jalan ada tiang listrik yang kondisinya sudah miring, satunya nyaris longsor. Warga di sekitar lokasi pun resah dan was-was dengan kejadian susulan ini. Menurut Ahmad Subaidi, pemilik rumah di titik terdekat tersebut, bagian longsor itu merupakan jalan umum yang sebenarnya di bawahnya ada Sungai Sudetan selebar 3,5 meter. Dirinya menjadi korban bersama 4 warga lain yang terdampak amblesnya jalan sejak bulan Maret 2024. Bahkan rumah toko rotinya berukuran 9 meter x 15 meter ikut ambrol tergerus longsor, sehingga harus tutup dan pindah tempat tinggal dengan biaya sendiri. Mediasi tadi, pihak PP hanya menawarkan untuk memperbaiki. Memang benar kata lawyer kami bahwa PP itu benar-benar tidak ada itikat baik, membiarkan kami untuk tinggal di rumah yang punya potensi bencana, yang tanah saya yang sebenarnya adalah sungai. Dan tentu saya akan juga menanyakan kepada pihak berwenang, pemerintah. Kami itu warga loh, minta perlindungan hukum kepada mereka. Tapi kok mereka diem semua, itu yang perlu saya pertanyakan. Ada apa sebenarnya? Itu aja. Karena tak ada respon untuk mengganti rugi, Ahmad bersama tetangganya yang terdampak longsor dan juga Kristoporus Alon Samudra akhirnya menggugat pengembang perumahan ke Pengadilan Negeri Semarang. Tahapan gugatan itu memasuki mediasi ketiga. Kedua warga didampingi kuasa hukumnya Oki Nurindra Wicaksono SH. Hasil mediasinya belum ada titik temu. Mereka yang hadir perwakilan PT PP Properti, PT PP, dan Dijen Sumber Daya Air dan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana. Dari pihak pengembang ini tidak ada niatan baik untuk segera menangani pihak korban, Pak Ahmad dan Pak Alun. Itu perbaikan. Jadi yang mereka sampaikan menganggap ini tetap jalan dan yang disampaikan perbaikan. Sementara kalau ini diperbaiki terus Pak Ahmad diminta tinggal di situ, potensi untuk celaka atau misalnya ada nanti kejadian-kejadian yang tidak diinginkan itu sangat mungkin terjadi. Dari Semarang, Andre, USM TV. Pemirsa, penjualan TV di Amerika Serikat seperti juga penjualan smartphone beberapa tahun terakhir relatif stagnan. Pengguna umumnya semakin jarang memperbarui barang elektronik, terutama karena tak melihat perubahan signifikan dalam generasi terkini produk tersebut. Tapi teknologi kecerdasan buatan bisa mengubah ini. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Devina Prameswari Putri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produsen elektronik Korea Selatan, LG, meluncurkan TV transparan nirkabel dengan fungsi ganda. You can see it's in transparency mode right now, right behind me. But as soon as I press the button, you can see the black screen raise and it turns into a traditional OLED TV. And so when you're watching movies on Netflix or watching TV shows, this is how you would enjoy it. Satu fitur baru yang juga disertakan adalah chatbot berbasis kecerdasan buatan atau AI yang responsif terhadap perintah dan pertanyaan lisan. AI chatbot is our kind of way of trying to help the user resolve issues quickly. And so typically consumers, when they had the issue, they would call customer service, hang on the line for 10-15 minutes, and finally when they get a hold of someone, they would ask a question. So it was a pretty tedious process. But now we know what the most commonly asked questions are working with the customer service department, whether that's how do I connect to the internet, or how do I connect peripheral devices. So we input all of that information into the TV, so now the user can quickly resolve issues on their own without having to rely on customer service. AI juga menjadi salah satu fitur andalan bagi produsen Korea Selatan lainnya, Samsung. Vision AI for us, it's really about being a companion for you and not just having a TV to watch. It's really about how the TV and the screen can be personalized and incorporated into your everyday life. We have so many features that we're building into our TVs that can actually help your day-to-day. For example, we have Samsung Food that can recommend recipes. Bila melihat adegan makan malam misalnya, pengguna bisa menanyakan apa makanan yang dihidangkan, lalu mencari resepnya.
Sebelumnya, produsen smartphone juga berlomba-lomba mengembangkan fitur baru berbasis kecerdasan buatan. Dan ini sekarang sedang dikembangkan untuk televisi, terutama televisi yang bisa menjadi pusat kendali bagi sebuah rumah pintar. One thing is clear from the companies who are creating the AI technology is it needs to be holistic across many different platforms, many different devices. It has to learn about you, and it can only do that if it's interacting with you in multiple places. Beragam fitur ini bisa mendongkrak kembali penjualan TV. One of the things that we in the US and North America and broadly have been struggling with is a lot of people bought tech products during the pandemic, and they don't replace those products every single year. So we've seen declining sales in the US in particular for the past 3 years. 2025 is the year we think that turns around, and we're actually forecasting a return to growth, and that's because consumers are starting to replace those tech products that they purchased during the pandemic. Satu kendala bagi penjualan, TV berbasis AI tercanggih masih berharga premium. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.